sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Inta dipimpin doanya. Sebelum belajar kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Inta. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap anak-anak dapat memahami konsep kejadian saling bebas dan juga dapat menerapkan rumus peluang kejadian saling bebasnya dan juga menyelesaikan soal peluang kejadian saling bebas di kehidupan sehari-hari. Oke, nah sebelum itu Ibu ada motivasi untuk anak-anak. Sini rather than doing research be consistent, jadi jangan hanya ambisius, tapi akan lebih baik kalau kita konsisten itu maksudnya. Nah, Ibu ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan peluang kejadian majemuk saling bebas? Anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan peluang kejadian majemuk saling bebas? Tidak. Lalu bagaimana cara menyelesaikan peluang kejadian majemuk tersebut? Enggak ada yang tahu? Belum belajar di rumah? Belum belajarnya di rumah. Oke, baik, kita hari ini akan belajarinya. Jadi, peluang kejadian majemuk itu merujuk pada peluang terjadinya dua atau lebih kejadian sekaligus dalam suatu percobaan. Dalam statistika dan teori probabilitas, kejadian majemuk juga dapat dibagi menjadi dua kejadian, yaitu kejadian saling bebas dan juga kejadian saling lepas. Nah, di sini kita akan membahas kejadian peluang saling bebas. Nah, contoh kejadian peluang saling bebas nih, misalkan bila kita melempar dua buah dadu secara bersamaan, maka kejadian munculnya bilangan 1 pada dadu pertama bisa dilihat di sini, dan kejadian munculnya bilangan 6 merupakan dua kejadian saling bebas. Nah, di sini bisa dilihat kejadian 1 dan juga kejadian 2. Kejadian 1 itu terjadi dan tidak mempengaruhi kejadian kedua. Nah, untuk peluang kejadian majemuk saling bebas itu merupakan kejadian ketika peluang terjadinya dua kejadian atau lebih berlangsung secara independen. Artinya, peluang kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Nah, sebelum itu ayo kita berpikir, jika kamu melempar koin dan dadu bersamaan, apakah hasil lemparan koinnya mempengaruhi hasil lemparan dadu? Coba kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian, lalu sampaikan pendapat kalian. Sudah? Oke. Jadi, apakah hasil lemparan koinnya mempengaruhi hasil lemparan dadu? Tidak, Ibu. Tidak. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi hasil lemparan dadunya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita. Nah, di sini ada rumus peluang kejadian majemuk saling bebas. Di mana rumusnya itu? Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Juga nah, yang dimana peluang A dan peluang A itu merupakan peluang kejadian A, dan seterusnya peluang B itu merupakan peluang kejadian B, kemudian NA itu merupakan jumlah kejadian A, NB juga merupakan jumlah kejadian B. Nah, contohnya itu sebuah koin dan sebuah dadu dilemparkan secara bersamaan, tentukan
dan. Di sini ada kata hubung dan, diduga kejadian yang sedang terjadi dan juga tidak memiliki irisan. Kemudian kejadian satu juga tidak mempengaruhi kejadian dua. Lalu dapat disimpulkan bahwa kejadian majemuk dapat disimpulkan bahwa hal itu merupakan kejadian majemuk saling bebas. Nah, untuk penyelesaiannya itu untuk kejadian munculnya angka pada koin hanya itu berapa? Satu. Kita masukkan ya ke dalam rumusnya. Satu. Oke, untuk NB-nya berapa? Tiga. Untuk AS pangkat satunya berapa? Dua. Kemudian NS pangkat D-nya 6. Jadi hasilnya 1 kali 3 3. 2 kali 6 12. 3 bagi 12 1/4. Sampai sini paham? Nah, oke, ayo kita mencoba. Nah, di sini ada soal ya, pilihan ganda. Anak-anak nanti coba tebak jawaban yang benar. Satu buah koin dan satu buah dadu akan dilemparkan secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya gambar pada koin dan bilangan kurang dari 3 pada dadu. Coba pilih yang A, jawabannya yang A atau B atau C atau D atau E. B. Angkat tangan yang B. Semuanya B berarti ya? Ada yang A, oke, ada yang A. Ada yang D? Gak ada. Gak ada. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, yang benar itu ya D. Oke, jadi di sini juga ada contoh pada bola yang dimana kotaknya itu berisi 3 bola merah dan 2 bola biru. Nah, nanti kita coba ambil 1 bola, lalu kembalikan, lalu ambil lagi. Nah, jawabannya itu peluang merah itu sama dengan 3/5. Kemudian peluang biru itu sama dengan 2/5. Kemudian kita kalikan peluang merah dan peluang biru itu hasilnya menjadi 6/25. Nah, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari bahwa misalkan peluang hujan itu sama dengan 0,4, peluang terlambat juga sama dengan 0,1, dan keduanya itu saling bebas. Maka peluang hujan dan peluang terlambat itu sama dengan 0,4 dikali 0,1. Nah, sebelum itu, tadi kan kalian sudah memahami ya konsepnya dan juga dapat menentukannya. Nah, itu ada gambar peserta kerja peserta didik yang
buat pengayaan kalian karena tadi jawabannya sudah benar semua kan ya? Ada yang salah kan? Ada yang salah juga. Oke, yang salah itu akan melakukan soal remedial. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kejadian saling bebas itu tidak